Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safta Nurbella, NIM 2009089, asal prodi PGSD Unjas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul artikel Pengaruh Komunikasi Orang Tua Terhadap Penggunaan Bahasa Anak. Setiap anak memiliki kecerdasan dan kemampuan yang berbeda-beda tergantung pada proses tumbuh kembangnya. Pengembangan pendidikan anak usia dini mencakup beberapa aspek, salah satunya adalah perkembangan bahasa. Kemampuan berbahasa anak dapat dilihat dari gaya komunikasi sehari-hari anak. Komunikasi anak dimulai dari keluarga, terutama orang tua. Seperti yang dikatakan oleh Surya Subroto pada tahun 2004 mengatakan bahwa orang tua harus mampu menjadikan rumah sebagai tempat komunikasi yang erat bagi anak-anaknya. Namun, pengaruh lingkungan juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Anak akan memahami hal-hal tertentu dari lingkungannya, salah satunya terkait penggunaan bahasa. Sementara terkait pemerolehan bahasa kasar yang dikeluarkan oleh seanak, Tarigan pada tahun 2009 mengatakan bahwa bahasa kasar yang diperoleh oleh anak tidak mungkin diperolehnya dengan begitu saja, pasti melewati pengalaman-pengalaman dalam hidupnya, yaitu dari mulai anak tersebut mendengarkan lalu menirukan bahasa yang didengarnya itu. Kemudian Mariyati pada tahun 2016 mengatakan bahwa usia anak-anak disebut golden age yang merupakan masa awal mendasar dalam proses tumbuh kembangnya. Mereka memiliki potensi yang sangat berkembang pesat, dan sebagian dari mereka masih membutuhkan peran orang tua dalam mengembangkan segala potensinya. Adapun beberapa penelitian yang telah membuktikan, salah satunya pada artikel yang berjudul Menemukan Pemerolehan Bahasa Kasar pada Anak Usia 4 Tahun di Kampung Cihanjawar, Purwakarta. Pada penelitian ini, peneliti membandingkan anak yang menggunakan bahasa baik dengan anak yang menggunakan bahasa kasar. Pada penelitian ini, peneliti membandingkan kelima anak. Dan dari kelima anak tersebut terdapat 3 anak yang menggunakan bahasa kasar dan 2 anak yang menggunakan bahasa baik. Faktor yang terjadi pada ketiga anak tersebut yaitu karena mereka kesehariannya berada di lingkungan yang kurang baik. Sementara pada 2 anak yang menggunakan bahasa baik, mereka kesehariannya berada di lingkungan yang baik dan mendapat didikan pola asuh orang tua yang baik sehingga mereka mempunyai sikap yang baik juga. Kemudian penelitian lainnya yaitu pada artikel yang berjudul Pengaruh Komunikasi Orang Tua Terhadap Perilaku Anak pada Min Ailamno, Desa Pante, Ketapang, Aceh Jaya. Pada penelitian ini, komunikasi orang tua dengan anaknya terkadang berjalan dengan baik, namun masih juga terdapat yang kurang baik sehingga menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan setiap orang tua. Faktor penghambat komunikasi orang tua dan anak di desa ini karena kesibukan orang tua dengan pekerjaannya, sehingga berdampak buruk pada perilaku anaknya seperti ketika di sekolah tidak bisa menghormati gurunya, terus selalu bertengkar dengan temannya, lalu sering mengucapkan kata-kata kasar dan juga berdampak terhadap prestasi anak. Nah, beberapa penelitian menggambarkan bahwa perilaku anak tidak lepas dari didikan orang tua dan lingkungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan berfokus pada seberapa pentingnya pengaruh komunikasi orang tua terhadap penggunaan bahasa anak. Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui sejauh mana pemahaman orang tua terhadap penggunaan bahasa anak, lalu yang kedua untuk mengetahui cara orang tua dalam memberikan pemahamannya terkait penggunaan bahasa yang baik bagi anak, dan yang ketiga untuk mengetahui hambatan yang dialami orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak terkait penggunaan bahasa yang baik bagi anak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pertama, mengenai pengertian orang tua, kedua mengenai pengertian komunikasi, ketiga mengenai pengertian komunikasi orang tua, dan yang keempat mengenai pengertian kemampuan berbahasa anak. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian orang tua. Menurut sini pada tahun 1983 mengatakan bahwa orang tua adalah 2 orang berbeda yang hidup bersama dengan membawa cara pandang, wawasan, dan kebiasaan sehari-hari. Nah, itu adalah pengertian dari orang tua. Lalu yang kedua mengenai pengertian komunikasi. Menurut Ursanto pada tahun 2002, komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang memiliki arti dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan saling mendapatkan pengertian. Lalu yang ketiga di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi orang tua. Menurut Surya Subroto dalam Ilyas pada tahun 2004 mengatakan bahwa
Komunikasi antara orang tua dengan anaknya sangat penting untuk perkembangan kepribadian anak. Jika komunikasi orang tua berpengaruh baik terhadap anaknya, maka akan berdampak pula pada tumbuh kembang anak. Nah, lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kemampuan berbahasa anak. Menurut Depdikbud pada tahun 1988 mengemukakan bahwa kemampuan berbahasa tidak hanya diperlukan bagi orang dewasa saja, namun diperlukan juga bagi anak-anak. Dalam proses perkembangannya, anak usia 3-6 tahun sedang mengalami tahap peralihan dari masa egosentris ke masa sosial. Ia mulai menyadari bahwa lingkungan tidak selalu sesuai dengan keinginannya, sehingga ia harus belajar menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan. Nah, itulah penjelasan secara singkat pertama mengenai pengertian orang tua, kedua mengenai pengertian komunikasi, yang ketiga mengenai pengertian komunikasi ke orang tua, dan yang keempat mengenai pengertian kemampuan berbahasa anak. Nah, baik, lalu ada pun metode penelitian pada penelitian ini. Metode pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Desain pada penelitian ini adalah studi kasus. Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Lalu teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan teknik interview atau wawancara. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu di Desa Cihanjuang dengan beralamat lengkap di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Subjek yang digunakan adalah seorang ibu yang sudah memiliki 2 anak. Anak pertamanya berumur 10 tahun dan anak keduanya berumur 4 tahun. Baik, kemudian di sini saya akan membahas rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu mengenai pemahaman orang tua terhadap perkembangan bahasa anak. Data yang diperoleh yaitu narasumber mengatakan sebagai orang tua terkadang merasa kesulitan dalam memahami bahasa anaknya karena terkadang apa yang diucapkan sang anak tidak masuk akal sehingga membuat orang tua merasa kebingungan dan kesulitan dalam memahaminya. Tetapi seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit orang tua pun mampu memahami apa yang diucapkan sang anak. Lalu ada pun teori yang berpendapat yaitu Mansur pada tahun 2005 beliau mengatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat unik. Masa seperti ini merupakan masa emas karena pada masa seperti ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan tidak akan tergantikan di masa yang mendatang. Maka dapat disimpulkan bahwa memang pada dasarnya saat anak berusia dini, pada usia tersebut adalah masa di mana anak berada pada proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa tersebut, anak memiliki sifat dan karakter yang unik, serta rasa keingintahuannya yang sangat besar. Selain itu, pada masa seperti ini juga, anak suka berfantasi dan berimajinasi dengan pemikirannya sendiri, sehingga tidak aneh jika orang tua terkadang sulit untuk memahami apa yang disampaikan sang anak. Tetapi seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit orang tua pun pasti akan mampu memahami apa yang dimaksud oleh sang anak. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai cara orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak terkait penggunaan bahasa yang baik bagi anak. Data yang diperoleh yaitu narasumber mengatakan sebelum memberikan pemahaman dengan cara nasihat, sebelumnya orang tua mencontohkan terlebih dahulu terkait penggunaan bahasa yang baik seperti apa. Sebagai contoh yaitu ketika ayah dan ibu si anak sedang mengobrol, mereka mengusahakan dalam setiap obrolan yang diucapkannya baik. Tidak ada ucapan yang kurang baik yang keluar dari ucapannya. Apalagi ketika sedang mengobrol itu si anak berada di tempat yang sama, sehingga sebisa mungkin orang tua mampu mengontrol ucapannya yang baik itu, karena ditakutkan sang anak akan menyerukan ucapan yang keluar dari mulut orang tuanya itu kepada orang lain, atau bahkan kepada orang tuanya sendiri. Tetapi jika dengan cara mencontohkan secara langsung masih belum bisa menyadarkan sang anak, maka langkah selanjutnya yaitu dengan cara dinasehati dengan baik-baik. Lalu ada pun teori yang berpendapat, yaitu menurut Hayes dan Ahrens Jalonggo pada tahun 2007 mengatakan bahwa seorang anak telah menguasai beberapa ribu atau kurang lebih meliputi 90% kata-kata dari percakapan yang sering didengarnya. Kemudian pendapat lain dari Halliday, Jagar, dan Smith pada tahun 1985 mengatakan bahwa orang dewasa perlu beradaptasi dengan anak-anak, terutama dalam proses pembelajaran bahasa anak. Dan adapun pendapat lain yaitu dari Dumadi pada tahun 1981 mengatakan bahwa
Harus diingat dalam memuji dan mengkritik itu harus dengan bijak. Maka dapat disimpulkan bahwa seorang anak dapat menguasai kurang lebih 90% kata-kata dari percakapan yang sering dia dengar. Maka saat orang tua memberi pemahaman dengan cara langsung, yaitu dengan mengobrol, maka cara tersebut merupakan cara yang cukup tepat. Hanya saja ketika sedang mengobrol, sebisa mungkin mampu mengontrol ucapannya itu dengan baik, sehingga anak hanya merekam ucapan yang baiknya saja. Lalu ketika dengan cara mencontohkan secara langsung masih belum cukup untuk menyadarkan sang anak, maka langkah selanjutnya yaitu dengan cara dinasehati, tetapi dinasehatinya dengan cara yang baik-baik atau dengan cara bijak. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hambatan yang dialami orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak terkait penggunaan bahasa yang baik bagi anak. Data yang diperoleh yaitu narasumber mengatakan terkadang sang anak belum memahami sepenuhnya apa yang dijelaskan oleh orang tua. Selain itu, terkadang sang anak suka membantah ketika sedang diberi nasihat. Kemudian hambatan yang lainnya yaitu kesibukan yang dimiliki orang tua. Karena kesibukan orang tua, pengawasan terhadap anak jadi kurang terkontrol. Selain itu, meskipun pola asuh orang tua sudah baik, tetapi karena adanya pengaruh dari lingkungan, maka bisa saja lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap anak. Jadi, lingkungan juga ikut berpengaruh terhadap perkembangan sang anak. Tetapi tergantung anaknya juga, apakah dia lebih dominan berada di lingkungan luar atau berada di rumah. Jika anak lebih dominan berada di lingkungan luar bersama teman-temannya dibandingkan berada di rumah dengan keluarganya, maka ada kemungkinan anak akan mendapat pengaruh dari luar, baik itu pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Tetapi kalau sang anak lebih dominan di rumah, setidaknya orang tua masih bisa mengontrolnya dengan cara menasehati kembali bahwa apa yang diucapkan sang anak atau yang dilakukan sang anak itu tidak baik. Lalu adapun teori yang berpendapat yaitu Schaeffer pada tahun 1994 mengatakan tentang perhatian orang tua. Schaeffer mengatakan perhatian mempunyai fungsi, antara lain, pertama, dapat mengontrol tumbuh kembang anak dalam aktivitas sehari-hari. Kedua, dapat memberikan semangat kepada anak saat dalam kegiatan belajar. Dan ketiga, dapat menghindarkan anak dari pergaulan bebas. Lalu pendapat lain yaitu dari Carnegie Corporation, Jalongo pada tahun 2007 mengatakan bahwa lingkungan yang kurang tepat sangat merugikan perkembangan anak. Maka dapat disimpulkan, selain anak yang terkadang sulit memahami apa yang dijelaskan orang tua dan suka membantah saat dinasehati, salah satu faktor terbesarnya yaitu ada pada orang tua dan lingkungan. Karena kesibukan orang tua, maka perhatian terhadap anak jadi kurang terkontrol. Padahal sebetulnya perhatian orang tua itu sangat berperan penting sekali bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian saat anak tidak betah di rumah, maka anak akan memperbanyak berada di lingkungan luar seperti bermain dengan teman-temannya. Sementara orang tua pasti tidak tahu apa saja yang dilakukan anak ketika berada di luar rumah. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan dari ketiga rumusan masalah pada penelitian ini. Maka setelah melakukan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa komunikasi orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Salah satunya terkait penggunaan bahasa anak. Karena pada masa seperti ini merupakan masa di mana peran orang tua sangat dibutuhkan oleh anak. Karena perilaku baik anak akan tumbuh sesuai dengan didikan yang diterima sang anak dan bagaimana orang tua dalam memilihkan lingkungan yang baik bagi anak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.